told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Halo semuanya, balik lagi di channelnya Sobat Kemudi. Yes, kita hari ini sedang berada di Auto 2000 Setiabudi Bandung. Udah lama banget gua kesini. Kangen banget sama suasana di dealer sini. Dan kita sedang berada di Toyota Gazoo Racing atau GR Zone-nya Auto 2000 Setiabudi Bandung. Dan di depan kita sudah ada satu unit. Ini tuh mobil yang kemarin mendapat sentuhan-sentuhan lagi dari pihak Toyota. Ini adalah Toyota New Race. Ini tipe yang paling tinggi, GR TSS juga. Dan ini tipe yang 1000 cc turbo. Wow ya. Jadi ini tuh kemarin dapat facelift dari pihak Toyota. Makanya gue datang ke sini mau ngelihat kira-kira apa aja yang dirubah sama Toyota nih. Kita lihat di bagian muka ya. Dia memang kalau mukanya sih karena mobil ini tuh masih facelift, jadi maksudnya kayak lampu-lampuannya itu dia masih sama ya. Logonya juga sama. Sini tuh headlampnya di LED, ada DRL-nya kayak gitu, dia sama ya. Dan di atas karena ini versi paling tinggi dia ada TSS-nya tuh. Ada kameranya di situ. Sensornya ada di situ ya. Ada kamera di bagian depan. Nah, yang berbeda dari mobil ini itu adalah bagian bumper. Bumpernya memang dia sedikit berbeda ya. Jadi seger lah, lebih seger lah ya. Lebih seger lagi untuk bagian bumpernya tuh lihat. Kalau yang dulu tuh lebih kalem, kalau ini ya bisa dibilang mungkin lebih agresif aja. Tapi jujur oke sih sekarang. Jadi kelihatan lebih keren aja gitu. Terus ini lampu-lampunya masih sama persis. Di bawah dia ada fog lamp dan ada di RL-nya juga, lampu sein dia ada di atas. Jadi semuanya sudah LED kecuali bagian fog lamp ya di bagian bawah sini. Dan sayang sekali mobil ini masih belum mendapatkan kamera 360. Jadi tidak ada kameranya. Ayo dong pasang kamera, jangan kalah sama Honda Brio. Kemarin gue lihat Honda Brio itu sudah pakai kamera 360 dan head unitnya juga itu mirip sama head unitnya Accord. Dan gue berharap mobil ini kedepannya nanti ada kamera 360-nya, please ya, karena itu sekarang udah lumrah banget kamera 360. Kita lihat bagian samping kira-kira apa yang dirubah lagi. Oh, ternyata velgnya ternyata dirubah. Nah, velgnya dia sekarang berwarna hitam full dan hitamnya glossy. Over fendernya tetap ada, emblem turbonya juga tetap ada, dan disc brake. Nah, ini dia nih, disc brake-nya hanya di bagian depan saja. Jadi bagian belakang tuh masih belum mendapatkan disc brake untuk mobil ini. Itu lihat, masih belum ada. Tapi bagusnya karena mobil ini punya TSS, dia punya yang namanya tuh, kelihatan ya sensornya tuh, itu adalah blind spot monitoring. Jadi kalau misalkan di jalan itu ada yang salip kanan, salip kiri, dia ada warning ke pengemudinya ya. Jadi ngasih tahu kalau nih ada yang nyalip dari kanan atau nih ada yang nyalip dari kiri. Itu menyenangkan sih. Dan gue suka warnanya, dia tuh warna putih, dia two tone dan di atasnya warna hitam. Dia two tone seperti ini, cakep sih. Warna putihnya juga ya, emang Toyota sih keren sih warna putihnya. Emblem turbo ya ada tuh, 1000 cc turbo mobil ini tuh. Jadi mesinnya nggak usah dibahas lagi karena mesin itu masih sama persis dengan mesin yang kemarin. Terus di sini juga masih ada lagi yang dikasih aksesoris, stiker mungkin ya. Ini kayak stikernya baru nih. Dikasih stiker-stiker kayak gini. Ya biar lebih ini aja kali ya. Biar lebih kelihatan sporty mungkin ya, karena warnanya stikernya juga merah. Oke.
bawah over fender, ya ininya masih tetap ada di bagian bawah tuh. Side body molding kayak gitu, dia masih ada. Terus bagian belakang nih. Bagian belakangnya memang gue suka banget sih sama mobil ini. Jadi kelihatan meskipun mobil ini kecil tapi laki gitu ya. SUV, crossover, ya itulah pokoknya. Dan di sini kita akan lihat kelengkapannya dan sekalian kita akan lihat apa saja yang ditambah-tambahin sama Toyota. Di bagian atas antenanya dia model shark fin, terus ada spoilernya meskipun memang tidak besar. Hymen stop lampnya dia ada nih. Dan di sini ada rear defoggernya, no ya, nggak ada. Tapi di sini dia bagusnya masih punya rear wiper. Di tengahnya logo Toyota dan ada kamera mundur. Oke, masih dapat kamera mundur yang penting. Terus di sini untuk stop lamp perlampuan ya memang tidak semuanya LED. Jadi di bagian mungkin lampu mundur sama lampu sein ya, dia masih pakai bohlam. Tapi ini nyala nih sampai sini. Sampai sebelah sini nih nyala dia. Jadi nggak cuman bagian sininya aja yang nyala, jadi bagian sininya juga nyala. Wah, kalau sampai ke sini, cakep ya. Keren tuh. Di bawahnya ada emblem lagi. Ada logo GR Gazoo Racing Sport. Dan di sini ada emblem race. Dan yang berubah dari mobil ini itu di bagian bawah jelas ya. Jadi bumper bawahnya berubah. Tuh. Lebih kelihatan ya oke, laki ya. Tapi sporty, masih tetap sporty. Jadi ala-ala diffuser kayak gini. Coba, kalian suka nggak kira-kira kalau tampilannya seperti ini? Kita lihat bagasinya. Udah lama nggak ngeliat bagasi mobil ini. Dia pakai tombol meskipun tidak elektrik. Tapi memang ini bagasinya memang luas karena dia kan akomodasinya hanya 5 penumpang saja. Dan ini dia masih dikasih tirai, asparator kayak gini. Terus yang gue suka dari mobil ini itu adalah, masih ada ban serepnya dan ukurannya full size dengan desain velg yang sama yang dipakai. Tidak dikurang-kurangin. Itu yang gue suka. Karena zaman sekarang mobil-mobil tuh rata-rata dia sudah tidak menggunakan ban serep. Diganti dengan kayak seperti buat tambal ban atau misalkan pompa ban elektrik. Gue sih sebenarnya lebih suka yang kayak gini. Jadi kita dikasih ban serep itu lebih safety gitu kalau misalkan kita berkendara di jalan raya. Kalau misalkan ada pecah ban tinggal diganti, nggak usah repot-repot harus ngebenerin atau pompa gitu kan, repot menurut gue. Dan ini salah satu yang gue suka, masih ada ban serepnya. Nah, sekarang kita akan lanjut di bagian interior. Oke, kita buka dulu. Ini dia interiornya. Ya, agak gelap sih, tapi oke lah. Kalau untuk door trim di sini hampir tidak ada perubahan sama sekali. Tapi di sini sekarang jadi full hitam ya. Tuh lihat, hitam semua, yang merah cuma lampu hazard. Sama ini logo GR udah. Sisanya hitam sampai ke atapnya pun hitam. Atapnya pun hitam di sini. Tidak ada warna lain kecuali hitam. Door trimnya sama, di sini juga udah ada autonya tapi cuma sisi driver aja nih. Ini window lock, terus ada power door locknya dia dari sini nih. Karena nggak ada tombol. Sini untuk auto, ini tuh untuk melipat spion. Jadi kalau misalkan kita tekan si remote-nya untuk mengunci pintu, spionnya biasanya ngelipat sendiri. Dan ini juga untuk elektrik, retractable-nya nih. Dan di sini masih ada tweeter, speaker. Nah, mobil-mobil Toyota itu cup holder-nya biasanya banyak. Ini juga ada 2 tuh di sini. Dan di sini masih ada 1 lagi. Jadi mobil-mobil Toyota tuh ramah dengan penyimpanan botol ya. Jadi gimana kalau pergi jauh enak gitu, bawa botol bisa banyak gitu. Di sini dia masih ada traction control ya, terus di setirnya sekarang jadi rame karena dia sudah ada ADAS atau kalau di Toyota itu namanya TSS, Toyota Safety Sense. Jadi di sini ada adaptive cruise control, ada mode, ada macam-macam ya. Di sebelah sini untuk ini untuk pengaturan head unit, multimedia. Kalau di sini dia untuk TSS-nya. Dan mobil ini punya yang namanya pedal shift, tuh yang kiri untuk menurunkan, yang kanan untuk menaikkan. Sporty ya. Sporty lah. Kita coba masuk yuk.
Kita mundurin dulu dan kita akan nyalain mobilnya. Oke, kita nyalain dulu nih start stop engine buttonnya di sini. Oke, satu kali lagi. Nah, untuk di bagian instrumen cluster dia masih sama. Ini tuh bisa diganti-ganti dan ini masih sama persis. Tidak ada yang dirubah sama sekali ya. Dan head unitnya ini apakah gua yang salah atau gimana ya? Kalau menurut gue ini kayaknya diganti deh. Kayaknya lebih gede. Kayaknya sih lebih gede nih. Dan ini bagusnya dia ada hari. Ini adalah tanggal genap 24 Februari, jadi ngasih tahu ini ganjil atau genap. Jadi teman-teman kalau mobilnya plat ganjil ya nggak bisa ya, harus sesuai dengan aturan. Tapi kalau di Jakarta, kalau di Bandung sih aman, mau ganjil mau genap juga. Sini untuk head unitnya dia udah ada Android Auto, yes. Apple CarPlay juga ada. Di sini ada T-Link, M Toyota biasanya, radio, status kendaraan juga ada. Jam yang gitu-gitu tetap ada ya. Dan di bawahnya ada ini lampu hazard yang tadi gue bilang merah. AC-nya digital, masih tetap dia menggunakan digital dengan tombol-tombol fisik. Gue lebih suka yang kayak gini, tombolnya tombol fisik, jadi lebih enak, nggak touchscreen. Dan ini transmisinya masih sama persis, remnya juga dia masih rem otot kayak gini. Nah di atas, nah ini nih passenger seat belt baris kedua. Jadi di belakang itu kalau misalkan kalian bandel nggak pakai seat belt itu ketahuan di sini. Nggak usah drivernya ngelihat ke belakang, ketahuan di sini siapa yang tidak menggunakan seat belt, bisa kita omelin. Sini untuk lampunya dia ya masih kuning ya, plafonnya hitam. Sini ada sun visor sisi driver lengkap dengan vanity mirror, tapi tidak ada lampu bacanya. Di sebelah sini juga sama sih. Jadi overall sini nggak terlalu banyak perubahan sih ya, nggak terlalu banyak banget perubahan. Tapi perubahan di bagian eksterior itu udah menurut gue udah oke ya. Jadi terlihat lebih sporty gitu mobil ini. Baris keduanya, kita lihat baris keduanya coba ya. Untuk baris kedua juga masih sama. Nah, headrestnya 3, tidak ada armrest, joknya Isofix juga. Dan ini joknya depan belakang dia kombinasi antara kulit sintetis kayak gini sama fabric. Dan ini ada warna-warna abu-abu kayak gini. Sama persis, tapi dia masih ada gundukan di bagian bawah. Ya tidak terlalu besar sih, cuman ya wajar lah gitu kan. Dan ini nih joknya, tuh, model jok depannya. Jadi tengahnya tuh dia fabric, pinggirannya dia sintetis kayak gini, kulit sintetis. Dan di sini untuk pengaturannya, jadi bisa naik turun, bisa maju mundur, dan bisa reclining ya, direbahin si bagian badan sininya. Nah sekarang gimana harga dari mobil race yang ini? Ini tuh race varian paling tinggi, jadi new race turbo TSS. Jadi ini tuh paling tinggi, varian paling tinggi dari race ya, two tone juga. Wow luar biasa ini. Ini harganya di kalau OTR Bandung ya, kalau OTR Bandung tuh dia di 319.800.000 rupiah. Belum diskon tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran, wah kira-kira ini mobil dapat diskon berapa nih gitu kan dengan harga segitu. Walaupun ada diskon, apalagi sekarang lagi Ramadan juga nih. Kayaknya biasanya kan mobil-mobil tuh diskonnya agak lumayan kalau lagi Ramadan. Makanya cobain deh datang ke Auto 2000 Setiabudi Bandung buat teman-teman yang domisilinya Bandung, atau mau di luar Bandung juga boleh. Nanti tinggal tanyain aja tuh ke salesnya ya. Jadi berapa diskon dari mobil ini? Karena dia OTR Bandungnya tuh di 319.800.000 rupiah. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review kami tentang Toyota Race yang baru facelift ini 2026. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.